Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, dalam hati, doa mulai. Selesai. Oke. Di sini pada pertemuan hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Hera, Bu. Kemana Hera? Izin, Bu. Izin ya. Berarti satu orang yang tidak hadir. Ya, Bu. Oke. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari ya apa itu hak asasi manusia dan apa itu kewajiban asasi manusia. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak asasi manusia dan apa itu kewajiban asasi manusia? Saya, Bu. Silakan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir. Kalau kewajiban asasi manusia ada yang ingat? Saya, Bu. Silakan. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang dijalani agar tegaknya hak asasi manusia. Betul. Kasih applause dulu untuk teman-temannya. Benar ya apa yang dijawab oleh Ayu Nisa dan dia tadi, kalau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang sudah ada dalam diri manusia sejak ia dilahirkan, di mana hak tersebut wajib dilindungi dan dihormati. Nah, sedangkan kewajiban asasi manusia itu merupakan seperangkat kewajiban yang wajib dijalankan agar tegaknya hak asasi manusia. Jadi, di antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu merupakan dua hal yang saling beriringan ya anak-anak. Artinya, jika seorang manusia tidak menjalankan kewajibannya, maka ia tidak bisa mendapatkan haknya. Seperti itu. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang harmonisasi hak kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, di mana kita akan membahas materi mengenai faktor pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana upaya dari penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemarin malam Ibu telah mengirimkan ya video pembelajaran yang harus kalian tonton. Apakah kalian telah menyimak dan menonton video pembelajaran yang dikirimkan via WhatsApp? Sudah, Bu. Mungkin ada teman-teman yang belum ya menyimak video pembelajaran. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Setelahnya boleh kalian tanyakan apa yang tidak kalian mengerti. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silakan. Ibu kasih waktu beberapa menit ya. Halo anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi pada pertemuan minggu lalu, di mana materi yang kita bahas atau yang akan kita pelajari yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari yaitu KD 3.1, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menentukan faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran yang disediakan guru, peserta didik mampu menentukan penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran dan membaca berbagai literatur baik cetak maupun non-cetak, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Langsung saja Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu faktor pelanggaran hak asasi manusia.
di mana faktor pelanggaran hak asasi manusia ini yang pertama yaitu disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia itu sendiri. Di antaranya yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya seringkali diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois juga akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya itu dapat terpenuhi, meskipun cara untuk mendapatkan hak tersebut melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran akan HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggar hak asasi manusia akan berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap rendahnya kesadaran akan HAM ini tidak mau tahu dan berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini juga pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua, setelah kita membahas tentang faktor internal, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya yang pertama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, di mana di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya merujuk pada kekuasaan dalam bentuk pemerintahan, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam suatu perusahaan, di mana di dalam suatu perusahaan itu para penguasa yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia, seperti di mana pengusaha yang tidak memberikan hak kepada bawahannya atau memberikan gajinya. Yang kedua yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Nah, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggar hak asasi manusia tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan yang telah dilakukannya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi, di mana teknologi saat ini semakin canggih. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kita tentunya pernah mendengar sebuah kasus di mana terjadi kejahatan akibat adanya teknologi, seperti di mana kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, ada yang kurang dipahami atau yang ingin kalian tanyakan? Bu, Silakan Ibu Nisa. kalau contoh dari pelanggaran hak asasi manusia itu seperti apa ya, Bu? Baiklah, ada teman-teman yang ingin jawab pertanyaan dari Ibu Nisa? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, Ibu akan menjawab. Nah, bentuk dari contoh pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri, contohnya itu seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan lain-lainnya ya. Contoh kasusnya itu yang pernah terjadi di mana seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia pernah disiksa di negeri Malaysia, kalau tidak salah Ibu pernah membaca, di mana TKI tersebut disiksa dan tidak diberikan gajinya atau diberikan haknya. Nah, jadi itu dapat dikategorikan sebagai contoh atau bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia ya anak-anak. Baiklah, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak cukup ya. Dan pemerkosaan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Seperti pembunuhan sendiri. Pembunuhan itu kan merupakan di mana seseorang menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan hak hidup seseorang. Nah, sedangkan hak dasar di dalam hak asasi manusia itu
hak dasar dari manusia itulah untuk hak hidup, hak untuk beragama. Nah, sedangkan pemerkosaan sendiri kan telah kalian jelaskan bahwasanya pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan yang bisa membawa dampak negatif bagi. Setelah kalian menganalisis kasus, kalian akan mempresentasikan hasil analisis tersebut di depan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Silakan analisis kasus tersebut. Ibu kasih waktu selama 25 menit. Silakan kalian analisis. Setelah 4 hari hilang dari rumah dengan alasan membeli paket internet, seorang anak perempuan ditemukan tewas terkubur di kebun sawit Kabupaten Siak, Riau. Korban ternyata diperkosa dan dibunuh oleh temannya sendiri. Kamu hilang kau ya? Seorang siswi SMA berusia 16 tahun hilang dari rumahnya sejak Rabu 2 Februari lalu. 4 hari kemudian, tepatnya 6 Februari, seorang warga yang akan panen sawit menemukan jasad perempuan terkubur sekitar 40 cm di kebunnya. Polisi yang mendapat laporan mengidentifikasi jenazah sebagai VRM yang dilaporkan hilang 4 hari sebelumnya. Karena menemukan banyak kejanggalan dari hasil otopsi, kurang dari 12 jam sejak ditemukannya korban, polisi menangkap salah satu teman korban. Korban ternyata diperkosa dan dibunuh oleh temannya sendiri yang kemudian menguburkan jasadnya di kebun sawit milik keluarganya. Pembunuhan dan pemerkosaan diawali dari percakapan ponsel antara korban dan pelaku yang meminjam uang Rp500.000. Mereka berjanji bertemu di pondok kebun sawit milik ayah tiri pelaku. Namun tersangka mencekik korban dan memperkosanya. Pelaku bahkan sempat mengiris pergelangan tangan korban seolah korban bunuh diri. Keesokan harinya, pelaku mengubur korban di kebunnya. Awal mulanya ditemukan oleh ayah tiri dari tersangka, yaitu atas nama Hendrik. Jadi untuk kronologis kejadian awal mula bagaimana terjadinya tindak pidana pembunuhan ini diawali dari percakapan chatting antara korban dengan pelaku. Kini pelaku yang masih di bawah umur terancam 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Nah, apa dibacakan oleh teman saya? Sudah ya? Oke, jangan ribut dulu, jangan ribut. Apakah kalian telah menganalisis kasus tadi, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Baiklah. Ada yang ingin mempresentasikan analisisnya terlebih dahulu? Ayo, siapa yang ingin mempresentasikan? Akan Ibu kasih nilai tambahan. Ayo anak-anak. Ayo, siapa yang ingin maju? Atau mau Ibu tunjuk? Harus siap ya kalau Ibu tunjuk. Silakan kelompok Miranda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan analisis yang akan dibacakan teman saya yang Lydia. Di sini kelompok kami menganalisis kasus tersebut bahwasanya pelaku yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut termasuk pelanggaran HAM. Mengapa demikian? Karena menurut sumber yang kami temukan, di mana berdasarkan Statwa Roma terdapat 4 kejahatan yang pelanggaran HAM yang berat, yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pemerkosaan dan pembunuhan sendiri dapat dikategorikan ke dalam kejahatan kemanusiaan. Sekian analisis dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Ada lagi yang ingin maju anak-anak? Kami, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan kesimpulan yang kami cari. Baiklah, kesimpulan yang akan saya sampaikan
Dari video yang sudah saya paparkan atau saya perhatikan, dapat disimpulkan bahwa kasus di mana kasus tersebut membahas tentang seorang siswi SMA di Siak yang diperkosa dan dibunuh oleh temannya. Nah, dari analisis tersebut, terdapat beberapa literatur bahwasannya pembunuhan dan pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat, di mana menurut standar HAM internasional ada 4 jenis pelanggaran berat, yaitu kejahatan terhadap manusia, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Pembunuhan sendiri merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan pemerkosaan dikategorikan ke dalam kejahatan perang. Mungkin itu saja hasil dari analisis kelompok kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia benar ya apa yang telah kalian analisis tadi, bahwasanya pembunuhan dan pemerkosaan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Seperti pembunuhan sendiri, pembunuhan itu kan merupakan di mana seseorang menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan hak hidup seseorang. Nah, sedangkan hak dasar di dalam hak asasi manusia itu, hak dasar dari manusia itulah untuk hak hidup, hak untuk beragama. Nah, sedangkan pemerkosaan sendiri kan telah kalian jelaskan bahwasanya pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan yang bisa membawa dampak negatif bagi seseorang, seperti membawa dampak kerugian bagi korbannya, baik dari segi fisik dan mental dari korban. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang ingin menyimpulkan dari materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan dia. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yang mana hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Seseorang yang tidak boleh melanggar hak orang lain, namun realitanya masih terjadi pelanggaran HAM. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti sikap egois, lemahnya aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran HAM, serta beberapa faktor lainnya. Benar, kasih puas untuk dia. Benar ya apa yang disimpulkan oleh dia tadi, bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, di mana hak tersebut wajib dilindungi, dihormati. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kan kita pernah mendengar atau pernah menonton kasus di TV, baik di TV maupun di sosial media, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang di dalam media pembelajaran atau video tadi ya. Contoh atau faktor-faktor dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti sikap egois, kurangnya kesadaran akan HAM, dan lemahnya aparat penegak hukum. Mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini. Ya anak-anak, Ibu mengingatkan lagi hasil analisis kalian tadi, kalian kumpulkan ya, paling lambat besok hari. Baik, Bu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Itu hasil analisisnya itu dibuat di dalam kertas double folio. Kalian jangan lupa kasih nama kelompok dan nama anggota dari kelompok kalian itu ya. Ya, Bu. Besok pagi harus dikumpulkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita melafazkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.